Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial pembuatan peta topografi, orografi, dan kepadatan penduduk di wilayah distrik Merauke dan Nauken Jerai. Berikut langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama kita buat new project dan klik 2 kali. Setelah itu kita membuat batas kelurahan. Sebelumnya sudah ada file SHP di folder yang sudah kita download, kita siapkan dulu. Kita cari batas kelurahan. Oke. Kita kasih masuk di sini ya. Terus kita zoom. Terus kita filter, kita pilih yang distrik Merauke. Merauke. Oke, kita pilih distrik Merauke. Cari wilayah kabupaten, kecamatan, kota Merauke. Ya, terus klik dua kali, terus kita pilih oke. Ini kita zoom. Kita beri nama distrik Merauke aja ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk distrik Nauken Jerai. Kita ke filter, pilih kecamatan, pilih kecamatan, terus sama dengan kita klik all, kita klik Nauken Jerai ya, muncul, klik double 2 kali. Seterusnya kita pilih oke. Ya, di sini sudah ada distrik Merauke sama distrik Nauken Jerai. Distrik Nauken Jerai. Oke. Seterusnya kita memberi nama pada distrik Merauke ini ada apa saja, ada nama kelurahan. Kita pilih properties dan kita pilih label. Kita klik single label. Dan di sini kita klik namanya desa. Terus untuk pengeditan teks kita sesuaikan saja, saya pilih yang default. Terus kita klik OK. Maka nama-nama kampung akan muncul di sini. Nama-nama desa. Oke, setelah itu di sini kita membuat peta topografi menampilkan sungai. Jadi kita upload file SHP tentang sungai. Kebetulan sudah saya punya file SHP tentang sungai.
kita cari di sini sungai. Nah, ini kita drag bawa ke aplikasi QGIS. Oke, sungai bisa dilihat. Terus kita potong dia, sungai kita potong dengan cara kita klik sungai, terus kita klik menu processing, klik toolbox, dan kita cari clip overlay. Nah, kita klik 2 kali. Di sini sungai kita potong di bagian daerah mana. Di sini saya pilih di daerah distrik Merauke. Setelah itu kita langsung simpan. Kita run. Menunggu beberapa detik. Ya. Setelah itu sudah muncul di atas. Yang ini kita beri nama Sungai Merauke. Oke, yang terus kita buat lagi satu kali lagi buat Sungai Napinjerai. Cara kita klik overlay, terus kita arahkan ke distrik Napinjerai. Kita klik run, tunggu beberapa detik akan muncul. Nah, ini kita beri nama Sungai Napinjerai. Oke, setelah itu kita remove sungai yang besar, file sungai SAP yang besar. Oke, maka bisa dilihat sungai. Setelah itu kita tambahkan bukit dan jalan. Kita cari file SAP tentang namanya bukit. Punggung bukit. Kita pilih yang file SAP, kita klik, kita drag bawa ke sini. Nah, ini sudah punggung bukit, dapat dilihat ini. Saya matikan, hidupkan ya. Sekarang kita cut dia, punggung ini kita cut. Kita pilih menu clip, kita arahkan ke distrik Merauke. Setelah itu kita run. Oke, setelah itu kita beri nama Bukit Merauke. Setelah itu kita buat lagi masih yang sama. Langsung kita cut, kita pilih ke distrik Napinjerai. Kita run. Kita kasih nama Bukit Napinjerai. Udah bisa di atas ya. Kita ubah jadi namanya Bukit Napinjerai. Oke, setelah semuanya sudah muncul, kita hapus punggung bukit yang ini, kita remove dia. Oke, kebetulan di Napinjerai ini belum ada nama, maka dari itu kita memberikan label. Dan klik kanan properties, terus kita pilih label, kita pilih single label, kita di value nya kita kasih dengan nilai desa, maka akan memunculkan nama desa di setiap distrik Napinjerai. Oke. Kita close. Setelah itu kita tambahkan file SAP namanya jalan. Kita cari nama jalan di sini. Kita cari file SAP, oke. Kita drag di project kita. Nah, kebetulan jalannya masih panjang, alias masih jalan umum se-Papua. Kita cut dia ke jalan Merauke dan Napinjerai. Dengan cara kita klik di jalan, kita pilih menu processing toolbox, kita cari menu clip value overlay, oke. Setelah itu muncul, kita klik jalan ini, kita cut di distrik Merauke dulu. Setelah itu kita run, muncul, kita beri nama Jalan Merauke. Oke. Berikutnya juga sama dengan
yang di distrik Naukenjara. Jalan Naukenjara. Terus jalan umumnya kita hapus, cara remove flyer. Oke, setelah jalan sudah, sekarang kita memberikan, karena warnanya terlalu terang, kita pudarkan sedikit. Dan cara kita ke simbol, ada beberapa pilihan warna. Di sini Merauke saya memilih warna biru muda. Terus kita apply. Oke, sengaja biru muda agar warna jalan bisa dilihat. Untuk jalan, untuk distrik Naukenjara saya pilih warna coklat. Opacity-nya saya kurangi. Apply dan klik OK. Nah, ini adalah peta topografi dengan nama distrik Merauke dan juga distrik Naukenjara. Setelah ini saya membuat grup, select, dan kita klik menu add group. Kita berikan nama topografi. Sekarang kita lanjut di bagian pembuatan layar. Sebelumnya kita simpan dulu nama file kita dengan nama video project luas SIG. Selanjutnya akan dibuat layar oleh teman saya, Syukur. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini ketika dia punya peta sudah jadi, peta awal sudah jadi, kemudian kita mau buat layoutnya. Nah, pertama-tama kita ke layout. Layout manager. Kita tambahkan peta topografi, aktif peta topografi. Oke. Nah, ketika sudah, kita ada di item, kita tarik. Nah, ini tampilan dari gambar kita tersebut. Ini kita close dulu. Kita agak perbesar dia biar kelihatan semua. Di sini ada Karang Indah, Maros, Kelapa Lima, Wasur, dan lain-lain. Kita kembali, kita hapus yang ini dulu. Kita ada di item. Kenapa saya hapus? Karena tadi dia punya nama ada yang belum tersedia, teman-teman. Nah, di sini kan sudah ada Kelapa Lima, Maros, sudah lengkap nih teman-teman. Ketika ini sudah jadi, kita perkecil dia dulu. Kita kecilkan, kita taruh di sini dulu. Kemudian kita membuat tabel. Kita membuat tabelnya. Nah, ketika sudah, kita masukkan peta yang tadi. Nah, ketika tidak muncul, teman-teman, kita ke layout. Buat tabelnya dulu. Kemudian kita ada di item.
peta yang tadi ya teman-teman. Nah ini kan sudah ada peta mapsnya. Minta maaf teman-teman, baterainya mau habis, energy saver is. Nah kemudian kita buat tabelnya, kita ambil yang tidak mungkin terlalu tebal. No. Terlalu tebal ya teman-teman. Kita ambil yang ya hot black. Ketika sudah jadi, kita klik lock layers 22, kita klik kanan, kita hitam properties, kita munculkan dia punya grid, kita tambahkan, klik grid 1, kita modif grid. Nah di sini kita kasih angka 9, di bawahnya juga 9. Jadi kalau dihapus dulu. Pokoknya kita kasih angka 9 ya teman-teman. Terserah, itu bebas dari teman-teman, mau 9 bisa, 5 bisa, kayaknya kita pakai 5 aja. Nah kalau masih rasa terlalu banyak, kita bisa pakai 3, dengan 3 ya, 3 terlalu banyak, kayaknya kita pakai 8, 9. Yap, 9. Oke, nah ketika sudah jadi, kita scroll ke bawah, kita ambil draw koordinat, kita centang. Nah ini sudah jadi teman-teman, dia punya koordinat petanya. Ini petanya, koordinatnya udah jadi. Kemudian kita ingin menambahkan item legenda, kita klik. Nah ini muncul item dari peta topografi, item legenda ini muncul. Kemudian kita reload agar dia jernih. Kemudian kita ingin menambahkan judul, kita ke teks, ada di label, kita klik. Oke, kita buatkan judulnya peta topografi Merauke dan Naukenjerai. Oke, ketika sudah, kita ke font, kita pilih yang standarnya ya adalah Tensiun New Roman, kita boldkan dia, kita ke bawah lagi, kita keluar dulu, baru kita ke bawah, kita center, kita ambil dan center biar agar ke tengah. Ketika sudah, kita klik, kita reload lagi. Nah dia akan muncul, nanti teman-teman bisa edit semaunya teman-teman, yang teman-teman butuhkan. Kemudian kita akan menambahkan layout kedua. Sebelum kita menambahkan layout kedua, ini kita klik kanan, item properties, kita jangan lupa teman-teman centang lock layersnya. Kemudian kita buat peta keduanya, kita ke layout, kita ke layout manager, kita tulis peta kecil, kita create lagi peta kecil, kita oke. Nah ketika sudah muncul tampilan layout,
yang baru seperti begini, teman-teman kembali ke lokasi awal distrik Nokenjerai. Nah, di sini teman-teman akan melihat pembuatan peta kecil kedua. File, kita mencari filenya, kita ambil file yang besar ya teman-teman, file batas wilayah yang besarnya ini disimpan di batas desa. Nah, ini batas desa. Nah, ini kita ambil, kita add, kita close. Nah, ini teman-teman, ini batas desanya. Kemudian kita klik 2 kali, kemudian sabar teman-teman, kita tarik ke bawah. Oke, baik, kita tarik ke bawah aja. Di sini teman-teman bisa lihat ini batas desa. Kita ambil file yang batas desa Desember 2019 punya teman-teman. Di warna yang berbeda ini kita punya distrik Merauke sama Nokenjerai. Yang warna biru Merauke, yang ini distrik Merauke. Yang warna coklat ini distrik Nokenjerai. Nah, ketika kita sudah ambil peta besarnya begini, kita kembali ke layout kedua. Nah, ini layout kedua ya teman-teman. Bedakan layout kedua dan layout ke satu. Kita tarik sembarang aja, intinya rasa cukup. Oke, ketika sudah, kita lock layers. Kita lock layers lagi. Kemudian kita jangan lupa simpan dulu terlebih dahulu, simpan peta kecilnya. Kita ke layout pertama. Ketika kita sudah ke layout pertama, kita ada di items, ada di maps, kita tarik di atas. Nah, ini peta kecilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat peta kecilnya yang warna berbeda ini. Nah, itu kita punya distrik Nokenjerai dan Merauke. Kemudian ini dia punya legenda. Kalau teman-teman mau edit, klik kanan, item properties, auto update. Klik di sini 2 kali. Batas desa kita hapus. Oke, baik. Ketika sudah, kita keluar, kita kembali. Nah, ini topografinya. Kemudian kita ingin menambahkan skill bar, dia punya skill bar. Terserah teman-teman mau kasih di sini bisa atau di mana bisa, tapi saat ingin taruh skill barnya di atas ini. Item properties, lihat single box, bisa di edit di sini teman-teman. Di sini kita bisa edit dia, kita pakai yang double box saja. Kemudian kita ingin membuat ada di north row-nya. Nah, kita klik di sini lagi di bawahnya. Nah, di sini nih ada tampilan macam-macam bentuknya teman-teman, bisa dilihat. Saya ingin memakai yang ini, kita klik aja, kita atur. Nah, oke, kita atur begini. Kemudian di sini kan di layoutnya sudah ada topografinya, ada legendanya, peta kecilnya ada, judul ada, scale barnya ada, arah mata anginnya ada. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin menambahkan kotak lagi, kita bisa ada di shape sama ada di rectangle. Mungkin ini nanti buat tanda tangan dosen di sini gitu. Oke, teman-teman mau menambahkan
dia punya bingkai, teman-teman klik 2 kali. Ketika sudah, kita ambil bingkai yang baik. Oke. Begini. Di sini juga teman-teman bisa ambil bingkainya. Bermacam-macam teman-teman, ada fiturnya bermacam-macam. Klik di luar sini, yang di tengah-tengah. Klik 2 kali. Ini kegunaannya kalau ada garis-garis. Gitu teman-teman. Kita pakai yang manual aja, yang ini. Oke, mungkin untuk peta layoutnya begitu teman-teman. Kalau kurang jelas bisa bertemu saya sendiri, bisa. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Revin. Terima kasih. Dadah. Selanjutnya kita akan membuat peta koreografi. Oke, membuat peta koreografi yaitu karena kita sudah buat filenya di topografi, maka dari itu kita duplikat saja, duplikat layer. Nah, setelah itu kita drag ke bawah, nanti bentuk kedua kita drag ke bawah. Oke, setelah itu kita buat namanya koreografi. Nah, pada peta koreografi ini hanya menampilkan data berupa sungai saja ya. Batas wilayah, kota dan jalan. Oke, kebetulan sudah punya di topografi, kita tinggal ambil aja. Jalan. Terus kita melakukan jerai. Kita duplikat dan di bawah sini. Terus dalam beberapa kecil kita duplikat. Oke, ada distrik Merauke. Oke, jalan maupun jari jalan Merauke, gas. Kita centang. Di mana topografi hanya menampilkan data koreografi menampilkan data batas wilayah, kota dan jalan. Oke. Bisa dilihat secara langsung, ini adalah batas kota. Ini distrik Merauke dan ini jalan. Maka dari itu kita rename dulu ya. Kita kasih nama file 1. Jalan. Kita membuat batas kota, yaitu sini kita klik kanan karena ini masih kelihatan. Kita pilih properties, kita pilih label, terus kita kasih sini namanya kecamatan. Setelah itu kita oke. Nah, ini adalah kecamatan Merauke. Karena terlalu banyak, maka dari itu kita jadikan satu
kita pilih menu kabupaten atau kota. Sama ya baru ya. Oke, kita kembali aja. Untuk di non pencari juga sama, non pencari kita pilih properties dan kita pilih kecamatan Makinjerai. Oke, sudah muncul seperti ini. Ini jalannya, Jalan Merauke. Kita kurangi warnanya, oke. Kita simbol, kita pilih opacity, kita klik OK. Maka jalannya akan muncul. Selanjutnya akan dibuat layar oleh teman saya, Syukur. Nah, baik, bertemu lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat layout dari event. Sabar, ini kenapa Merauke Tok? Udah ada nama ininya kan? Nama ini. Tidak ada, ini kan batas wilayah. Oh. Nah, kita akan membuat layout dari koreografi. Nah, pertama kita sistemnya sama kayak tadi, kayak topografi. Kita ke project, kita ke layer, kita ke project, kita ke layout. Di sini kan layoutnya ada peta topografi sama peta kecil. Nah, kita ke layout manager sekarang. Kita membuat peta topografi. Kita create, kita tulis peta topografi. Kita oke. Nah, sini sudah ada, kita ada di item. Sebelum ada di item, kayaknya kita buat tabelnya dulu. Kita klik yang tadi. Nah, di sini teman-teman, ada di item, ada di shape. Kita klik, ada di rectangle. Nah, kemudian kita klik di sini 2 kali. Kita pilih dia punya garis tepi. Kita pilih yang ini, yang standar, outlet. Kita kecilkan sedikit buat nanti legendanya masuk. Kemudian ketika kita buat tabelnya, kita membuat maps. Kita ada di maps, dia ada di item. Kita klik 2 kali baru kita geserkan maps kursornya. Nah, setelah ini sudah ada, kita lock layers. Kemudian kita ke grid, tambahkan grid, klik grid 1, kita klik modif grid. Ini kita menambahkan 8, sebelah di bawahnya juga 8. Kemudian ketika sudah, kita draw koordinat. Nah, kita punya koordinat sudah masuk, sudah muncul. Kemudian kita ingin menambahkan judul. Judulnya sama kayak tadi, ada di label. Kita klik di sini. Peta koreografi distrik Merauke dan Makinjerai.
Oke, ketika sudah kita font, kita pilih fontnya Times New Roman, file pada umumnya, kita enter, kita regulerkan, kita ke bold. Ketika sudah kita ke bold, kita ke center biar agar ke tengah, kita reload. Oke, sudah tercetak. Kemudian kita akan membuat peta kecil yang kedua ya teman-teman. Nah di sini kan peta kecilnya belum ada, jadi kita layout lagi, kita ke layout manager, klik 2 kali, kita buat ketik peta kecil CH aja ya teman-teman, kita singkat create peta CH, peta kecil CH, kita oke. Nah ketika sudah, kita masuk pada ini, kita silang dulu yang kita topografinya yang layout kedua, kita masuk ke layout pertama, ke yang paling pertama sekali, kemudian kita centang batas desa. Nah ketika kita sudah centang batas desa, kita agak perkecil dia, kita kasih full di sini. Oke, ketika sudah, kita masuk lagi ke layout peta kecil yang koreografi punya. Kita ada di item, kita ada di map, kita tarik sesuai kebutuhannya kita lepas. Nah ketika sudah kita lepas, kita lock layers, lagi, kemudian kita masuk pada layout, yang di peta kecil CH. Kita lihat ini peta kecil. Kita masuk di peta koreografi. Oke, ketika kita sudah masuk di peta koreografinya, kita masuk ke ada di item, ada di map. Nah bakal muncul di sini teman-teman, kalau zoom bakal kelihatan Merauke punya mana, Nokenjare punya mana, yang warnanya berbeda. Kemudian kita ingin menambahkan legenda, tapi sebelum kita menambahkan, kita ke project pertama kita silang batas desanya, kita hilangkan agar muncul begini. Kemudian kita ke peta koreografinya lagi, kita reload. Terubah teman-teman. Kenapa bisa terubah? Karena tadi kita belum mengunci atau belum save dari peta tersebut. Kita bikin di peta CH kecilnya, kita hapus, kita ada di item, ada di maps. Oke, kita sudah peta kecilnya. Jangan lupa di lock layers 22, kita save, 1 kali klik. Ketika sudah, kita masuk ke layout pertama lagi seperti tadi, kita ada di map, kita klik. Ketika sudah, kita klik kanan, kita hitung properties, kita kunci, jangan lupa teman-teman dikunci lagi. Nah kita lihat hasilnya, kita hilangkan, kita koreografi lagi di peta yang kita reload. Nah tidak terubah teman-teman karena kita sudah kunci dan kita sudah save dia. Kemudian kita ingin menambahkan legenda, ada di legenda, kita tarik ke bawah. Nah di sini teman-teman, kita klik kanan, kita hitung properties, kita klik kanan sini, kita klik 2 kali, kita hapus, kita bikin batas desa saja. Nah ketika sudah jadi, kita reload. Oke, kita sudah reload, sudah muncul tampilannya. Ini agak naik ke atas biar nanti dapat ada ruang space di bawah untuk tanda tangannya ya Pak, tanda tangan dari Pak dosen. Nah kemudian kita ingin membuat ada di spellbar, kita membuat dia punya ya teman-teman garis
membuat garisnya kita hitam properties sama kayak tadi teman-teman. Kita buat ini single box, saya akan membuat double box. Kemudian kita membuat arah mata anginnya. Arah mata anginnya yang ini. Oke. Sip. Ini arah mata anginnya, kita ganti dengan yang ini teman-teman. Iya, pas. Nah, ketika sudah jadi, jangan lupa teman-teman save peta koreografinya. Nah, di sini sudah jadi peta koreografinya. Kita ingin menambahkan ruang space untuk tanda tangan dosen. Nah, di sini ruang space-nya. Kita klik kanan, kita hitam properties. Kita klik ini 2 kali yang bagian sini sampai muncul tanda kayak gitu. Kita pilih yang outline black. Oke teman-teman, mungkin akan dilanjutkan lagi dengan teman saya tuh Revin. Sampai bertemu lagi. Oke, setelah ini kita ekspor gambar dulu. Peta koreografi, oke, kita simpan. Kita save. Setelah itu kita close. Kita buat peta kepadatan penduduk. Caranya adalah kita masuk ke file SHP, file besar kita pilih peta, kita cari file ini ya, kepadatan penduduk 2019. Kita drag di sini. Kita seret keluar ya. Setelah muncul, kita ke filter, kita open atribut, kita klik organize column, kita di select all, kita pilih kabupaten, kecamatan, desa, serta jumlah penduduk. Setelah itu kita oke. Di sini kita filter dulu, kita mau kemana. Kita cari kecamatan Merauke. Langsung saja kita al Merauke. Oke, setelah muncul kita klik double 2 kali. Setelah select feature, setelah itu kita close, kita keluar. Nah, sudah terlihat di sini. Kita pilih view, kita save as, kita kasih nama penduduk Merauke 1. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita matikan. Oh, sabar ya. Kita keluar. Ini kita hapus, kebetulan sudah punya filenya. Kita pilih layer, add layer, kita klik, kita pilih penduduk nah ini penduduk Merauke. Kita ke atas, kita pilih file SHP. Oke, setelah itu kita klik, kita add. Nah ini.
kita cari ulang lagi penduduk Merauke 1, kita pilih yang SAP ya, klik open add. Ini setelah sudah, salah ya guys, ini salah, ini kita close saja, kita remove. Nah yang berikutnya kita tambah lagi penduduk Pulau Kenjerai. Terus sudah ada file SAP-nya, kita tinggal cari di sini. Kita ketik dengan mata pencarian penduduk Pulau Kenjerai. Oke, file SAP-nya ini kita tambahkan, kita close. Oke, setelah itu kita berikan warna. Opacity-nya kita kurangi. Oke. Dan juga nangkenya juga kita kurangi. Kita pilih oke. Setelah itu kita nangkenya kita kasih label nama. Single, kita ke label, kita kasih nama single label. Nah, kita kasih nama desa kelurahan, akan muncul ini. Terus Merauke juga demikian sama, kita kasih label desa kelurahan. Kita oke, maka muncul. Setelah itu kita akan memberikan jumlah data penduduk dengan cara kepadatan penduduk dengan cara kita klik kanan properties. Terus pada menu simbol ini kita pilih yang graduated. Nah, value-nya kita kasih kepadatan. Nah, setelah itu kita klik classify dan kita oke. Maka akan muncul di sini. Terus Merauke pun juga sama. Kita klik kanan pemena properties. Setelah itu kita ke simbol, pilih yang graduated. Setelah itu kita value-nya kita kasih nama kepadatan. Nah, setelah itu kita classify. Nah, terus kita pilih oke. Ini adalah kelurahan kepadatan penduduk di distrik Merauke dan distrik Kenjerai. Oke, selanjutnya akan dibuat layout oleh teman saya Syukur. Syukur, lanjut. Ini kita pilih, kita kasih nama grup kepadatan penduduk, Oke. Nah, baik, kita habis dari topografi, kita akan ke orografi. Setelah itu kita ke kepadatan penduduk, teman-teman. Nah, baik, kepadatan penduduk ini kita akan membuat dia punya ini ya, layoutnya. Kita ke project, kita ke layout manager, ketik peta PK, peta
PK. Nah, ketika kita sudah membuat layoutnya, teman-teman jangan lupa nanti di ini ya, dikunci. Kita buat tabelnya dulu. Setelah tabel, kita buat add itemnya. Nah, add itemnya ini kita kasih masuk add map. Nah, begini kita kunci, kemudian kita pilih grid, kita tambah grid 1, modif grid. Setelah kita modif grid, kita ingin membuat dia punya skala. Kita klik di sini angka 8, di bawahnya juga 8. Kemudian kita draw koordinat. Kita klik di sini. Sini. Di sini teman-teman, tadi kita salah lihat di sini 8. Oke, kita klik di sini. Nah, ketika sudah muncul ini petanya kan sudah jadi teman-teman. Nah, kemudian kita ingin membuat legendanya. Nah, legendanya ini kita ke add item, kita cari legend, add legend. Nah, ini kita langsung tarik. Ini teman-teman. Ketika sudah, ini dia punya topografinya, ini kepadatan penduduk sama koreografinya. Nah, kemudian ketika ini sudah, kayaknya kita hilangkan yang sini dulu teman-teman. Jangan. Ketika ini sudah, kita akan membuat dia punya scalebar. Nah, scalebar ini kita akan membuat dia di dalam sini. Kemudian kita bikin jadi double box. Double box ini macam fitur pengeditannya teman-teman, macam seperti modelnya gitu. Kemudian kita tambahkan north arrow. Setelah kita tambahkan north arrow-nya, kita kemudian ingin membuat peta kecilnya. Nah, peta kecilnya nanti kita buat ini di layout. Habis di layout, kita layout manager, kita tulis peta PK kecil, kita create peta PK kecil, kita oke. Nah, setelah sudah, teman-teman kembali ke menu awal di kepadatan penduduk. Nah, di sini teman-teman kasih dia agak besar sedikit, kurang lebih segini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke peta kecil, kita ada di items, kita ada di maps. Nah, setelah sudah kita lock layers. Nah, ketika sudah kita lock layers, kita ke peta kecil, kita ke ada di item,
ada di map. Kita buat peta kecilnya di sini. Nah, di sini peta kecilnya ya teman-teman. Ketika sudah kita lock layers lagi. Nah, baik. Di sini kita punya peta kecil sudah jadi, kita punya peta besar juga sudah jadi. Untuk legendanya jadi, ada di node-nya jadi. Baik, mungkin begitu saja dari saya untuk membuat layout pada tabel kependudukan. Kurang lebihnya dimaafkan, akan dijelaskan lagi dengan teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di peta topografi dari distrik Merauke sampai Naukenjerai. Yang pertama, di distrik Merauke terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu ada Kelapa Lima, Seringgujaya, Karangindah, Mandala, Bambu Pemali, Samkai, Buti, Muli, Bokem, Nasem, dan Wasur. Kemudian di bagian distrik Naukenjerai ada Uler, Onggaya, Tomer, Tomerau, dan Kondo. Untuk atributnya yang bergaris hijau itu merupakan jalan di distrik Naukenjerai. Untuk garis yang coklat itu merupakan jalan di distrik Merauke. Untuk garis hijau muda itu merupakan bukit di Naukenjerai. Lalu untuk garis yang berwarna ungu itu merupakan sungai di distrik Merauke. Sungai di distrik Naukenjerai. Lalu untuk yang garis hijau merupakan sungai di Merauke. Nah, yang berwarna coklat merupakan bagian distrik Naukenjerai, lalu yang berwarna biru merupakan distrik Merauke. Baik, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di distrik Naukenjerai dan Merauke berdasarkan tentang koreografinya. Jadi di distrik Naukenjerai ditandai dengan warna coklat yang jalanannya ditandai dengan warna hijau. Lalu di distrik Merauke ditandai dengan warna biru dengan jalanan ditandai dengan garis warna coklat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepadatan penduduk. Yang pertama ini yang warna putih di bagian Buti Kamundu 0,8. Sedangkan yang ini Tomerau 0,8 sampai 1,6. Dan selanjutnya ini bagian Onggaya dan Tomer 1,6 sampai dengan 2, dan yang ini bagian Kuler kayaknya 2,4, dan yang ini 2,4 sampai 4 ya. Sedangkan di bagian penduduk Merauke yang warna putih ini bagian Buti dan Kamundu 18 sampai dengan 586. Selanjutnya ini bagian Muli 58 sampai dengan 650, dan selanjutnya bagian Karangindah, Mandala, Kelapa Lima 650 sama dengan 1782, dan yang ini bagian Bambu Pemali dan Seringgujaya yaitu 1782 dan sampai dengan 5073, dan yang terakhir adalah berwarna merah 5700
3 sampai dengan 6.960. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang.